Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Rahmayanti dengan NIM 411-810 dari Sarjana Kesehatan Masyarakat tingkat 3 semester 5 yang akan membahas mengenai perkembangan situasi COVID-19 di DKI Jakarta. Langsung saja, permasalahan apakah sih yang sedang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta? Nah, permasalahan yang sedang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta yaitu tentang perkembangan situasi COVID-19 di DKI Jakarta per 9 September tahun 2020 yang menunjukkan bahwa secara kumulatif di DKI Jakarta telah mencapai angka 49.837 kasus yang telah ada. Nah, selain itu ada dua parameter yang harus jadi kewaspadaan, yaitu 1 angka kematian, 2 angka kasus aktif. Nah, yang kedua, apa saja sih informasi epidemiologi yang disampaikan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan awal timbulnya kasus sampai informasi tersebut dapat disebarluaskan kepada masyarakat. Nah, ada dua parameter yang harus diperhatikan dan diwaspadai, yaitu 1 angka kematian dan yang kedua angka kasus aktif positif COVID-19. Nah, di mana ada 1.347 jumlah kematian akibat COVID-19 ini yang telah terjadi di DKI Jakarta. Nah, secara absolut kematian akibat COVID-19 ini masih terus meningkat sejak pertengahan bulan Agustus. Nah, melihat dari case fatality rate COVID-19 di Jakarta ini memang sangat rendah, yaitu 2,7%, bahkan lebih rendah dari tingkat kematian nasional yaitu di angka 4,1%, dan bahkan lebih rendah dari tingkat kematian global yaitu dari angka 3,3%. Nah, jumlah tes yang telah dilakukan di Jakarta sudah memadai karena untuk menemukan sebuah kasus baru dan lebih dini yang bisa terdeteksi lebih awal bagi mereka yang mempunyai penyakit bawaan atau lansia. Nah, bila mereka positif, maka langsung dilakukan perawatan. Itu mengapa kasus tingkat kematian di DKI Jakarta ini memang sangat rendah karena dilakukan tes yang lebih awal. Nah, lanjutannya yaitu yang kedua adalah angka kasus aktif, yaitu orang-orang yang positif COVID-19 yang masih menjalani isolasi dan perawatan yang belum dinyatakan sembuh. Nah, mengapa sih harus ditelaah kasus aktif ini? Karena terkait dengan kapasitas fasilitas kesehatan Jakarta, dan di antara 3 kasus aktif ini ada 3 kelompok, yaitu kelompok tidak bergejala, kelompok bergejala ringan, dan kelompok bergejala sedang dan berat, yang dimana 50% tanpa gejala, 35% bergejala ringan, dan 15% bergejala sedang atau berat. Nah, ini yang membutuhkan pelayanan rumah sakit, dan kelompok ini yang harus diperhitungkan kasus aktif yang bergejala sedang atau beratnya. Nah, saat ini ada 716.000 orang lebih dites PCR di daerah Jakarta secara nasional, yaitu 49%. Tes dilakukan di Jakarta sebanyak 67.335 per 1 juta populasi, dan Jakarta sudah melakukan tes PCR lebih tinggi dari nasional, yaitu 5.348 per 1 juta penduduk. Positivity rate di Jakarta yaitu 7% lebih rendah dari nasional, yaitu 14%. Puskesmas Jakarta rutin melakukan aktivitas screening, tingkat tracingnya yaitu 6, artinya setiap ada kasus satu, ada 6 kontak erat yang akan dilaluinya. Nah, selanjutnya, apa saja sih upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengendalikan permasalahan kesehatan dimaksud? Nah, di Jakarta saat ini hanya memiliki fasilitas kesehatan yang cukup besar dalam skala Indonesia, yaitu ada 190 rumah sakit dan 67 diantaranya adalah rumah sakit rujukan. Nah, upaya yang telah dilakukan pemerintah yaitu saat ini ambang batas sudah hampir terlampaui yang menjadi penanda fasilitas kesehatan dalam menangani COVID-19 ini, yaitu keterpakaian tempat tidur, isolasi, dan keterpakaian ICU. Kapasitas ini juga dipengaruhi dengan tenaga kesehatan yang mampu menangani wabah, jumlah ABD, jumlah perawatan, dan obat-obatan. Nah, saat ini di DKI Jakarta memiliki 4.053 tempat tidur isolasi khusus COVID-19 dan 77% sudah terpakai. Nah, ketika kasus mulai muncul di awal Maret, angka kasus mulai bertambah pada 16 Maret 2020. Pemerintah langsung melakukan penutupan sekolah, perkantoran, tempat umum, dan jumlah kasus yang asal meningkat menjadi menurun. Nah, selanjutnya, bagaimana sih situasi pelayanan kesehatan dalam menghadapi permasalahan kesehatan yang dimaksud?
Nah, jadi dari 3 data tersebut menunjukkan bahwa situasi di Jakarta ada dalam kondisi darurat, bahwa jangan restart ekonomi sebelum kesehatan itu terkendali. Maka pemerintah akan menarik rem darurat sesegera mungkin. Bila situasi berjalan terus tidak ada pengereman, maka dari data yang dimiliki bisa dibuat proyeksi. Nah, pada tanggal 17 September, seperti tempat tidur isolasi akan penuh dan sesudah itu tidak dapat menampung lagi petugas kesehatan yang sigap dan penambah rumah sakit swasta yang terlibat untuk menaikkan kapasitasnya. Nah, selanjutnya, bagaimana sih prediksi pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait permasalahan kesehatan yang dimaksud dan sistem pelayanan kesehatan? Nah, pada saat ini Jakarta memiliki 453 tempat tidur isolasi khusus COVID-19 dan sudah 77% terpakai. Nah, dari data yang ada bisa dibuat proyeksi pada tanggal 17 September tahun 2020 tempat tidur isolasi akan penuh dan sesudah itu tidak mampu menampung lagi pasien COVID-19 ini. Pemerintah DKI Jakarta terus menambah rumah sakit swasta yang terlibat untuk menaikkan kapasitas. Nah, selain itu juga akan ditingkatkan lagi 20% sehingga menjadi 4.807 yang akan tercapai pada 6 Oktober, yaitu dalam menaikkan jumlah tempat tidur dan memastikan ada dokter, perawat, alat keamanan, dan APD, obat-obatan dan seluruh alat pendukungnya. Tetapi dengan menaikkan kapasitas tersebut akan penuh pada pekan kedua Oktober jika tidak ada pembatasan yang ketat. Nah, maka ini hanya akan sekedar mengulur waktu, kurang lebih 1 bulan rumah sakit akan kembali penuh. Nah, selama bulan Agustus meningkat drastis, tren akan naik terus, maka pada tanggal 15 September akan penuh. Situasi ICU tidak lebih baik. ICU ada 528 tempat tidur. Provinsi DKI Jakarta mencoba meningkatkan 20% dari menjadi 636, maka akan penuh sekitar pada tanggal 25 September. Selanjutnya, kebijakan apakah yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk mengendalikan prediksi kemungkinan yang akan terjadi? Nah, dalam rapat gugus di Jakarta disimpulkan bahwa akan menarik rem darurat yang artinya terpaksa kembali menerapkan PSBB seperti pada awal masa pandemi. Nah, ini bukan lagi PSBB transisi tetapi harus melakukan PSBB total, maka pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepakat untuk menarik rem darurat, yaitu bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah sebisa mungkin dari rumah. Nah, ada fase untuk menyiapkan PSBB agar berjalan dengan baik. Nah, mulai tanggal 14 September 2020, kegiatan perkantoran yang non-esensial harus melakukan bekerja dari rumah. Ada 11 bidang esensial yang boleh tetap beroperasi minimal. Nah, pada bidang esensial yang dulu dapat izin akan dievaluasi langsung untuk memastikan pengendalian pergerakan kegiatan yang tidak menyebabkan penularan. Nah, selanjutnya masih sama, yaitu kebijakan. Nah, seluruh tempat hiburan akan ditutup kecuali kegiatan usaha makanan yang diperbolehkan beroperasi tapi tidak diperbolehkan makan di lokasi. Nah, karena tempat inilah yang menjadi interaksi yang dapat menghantarkan pada penularan virus. Tapi untuk tempat ibadah ada penyesuaian. Untuk warga daerah itu sendiri boleh beribadah di tempat tetapi dengan penggunaan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kegiatan publik milik masyarakat tidak boleh dilakukan. Transportasi umum akan dibatasi ketat jumlah dan jamnya. Proses ganjil genap sementara ditiadakan. Sisi pemerintah ada tanggung jawab, yaitu melakukan deteksi yang bergejala dengan istilah 3T, testing, tracing, and treatment, dengan isolasi dan sisi masyarakat dengan melakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan. Nah, selanjutnya masih kebijakan. Nah, selama masa PSBB ini pemerintah Provinsi Jakarta bekerja sama dengan Kementerian Sosial untuk memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang benar-benar terdampak. Nah, fasilitas rumah sakit dan ICU terus ditingkatkan. RSUD Pasar Minggu dan Rumah Sakit Cengkareng akan menjadi khusus rumah sakit COVID-19. Nah, ini juga akan merekrut tenaga kesehatan sebanyak 1.174 yang dapat dipastikan mendapatkan perlindungan. Nah, Gubernur DKI Jakarta ini menyarankan untuk tidak keluar masuk Jakarta jika tidak ada keperluan yang sangat mendesak, dengan adanya bantuan sosial dan sampai adanya penemuan vaksin yang aman dan secara efektif. Nah, segitu saja pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan mulai dari pembicaraan dan penyampaiannya. Wabillahi taufiq